Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan memberikan pidato di Washington DC yang disebut sebagai argumen penutup untuk meyakinkan pemilih Amerika Serikat sebelum Pilpres pekan depan. Ya, kita bergabung dengan jurnalis Voice of America Virginia Gunawan di Washington DC. Virgi, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana pantauan terkini di sana? Ya, Reno dan pemirsa SCTV, kalau Anda lihat di belakang saya saat ini, para pendukung dari Kamala Harris yang berusaha untuk masuk ke wilayah atau venue tempat ia akan memberikan closing argumennya ini sudah hampir semua masuk. Ada beberapa yang terlihat masih mencoba untuk masuk, namun tadi dari pihak keamanan menyatakan bahwa kalau mereka ingin menonton acara ini, mereka harus berada di luar perimeter keamanan karena ini sekitar 30 menit lagi Kamala Harris akan menyampaikan closing argumennya. Diperkirakan sekitar 50.000 orang akan menghadiri acara ini yang juga dilakukan di The Ellipse atau di area tempat di mana mantan Presiden Donald Trump ini memberikan pidatonya pada tanggal 6 Januari 2021 untuk memberikan pidato kepada pendukungnya yang saat itu tidak percaya bahwa Donald Trump tidak terpilih kembali sebagai presiden pada pemilu 2020 lalu. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah pendukung tadi yang datang ke sini, memang kebanyakan dari mereka adalah pendukung dari Kamala Harris. Saya sempat melihat ada beberapa poster atau orang-orang yang membawa, sekitar 3 orang yang membawa poster yang menyatakan bahwa mereka menolak pemerintahan Biden, terutama terkait kebijakan pemerintah Biden ketika memimpin dan juga menghadapi konflik di Gaza dan juga kedekatannya dengan Israel. Sementara dari mantan Presiden Donald Trump juga memberikan closing argumennya pada hari Minggu kemarin di Madison Square Garden, tepatnya di kota New York, dengan jumlah pengunjung atau jumlah pendukung yang hadir sekitar 19.500-an orang. Walaupun ini disebut sebagai closing argumen, namun ini bukanlah akhir dari kampanye kedua kubu karena kedua kubu ini masih terus melakukan kampanye hingga dan ini masih 7 hari lagi sebelum hari pemilihan umum atau Pilpres dan pemilu di Amerika Serikat, dan 7 hari ini memang sangat ketat dan dilakukan beberapa kampanye yang nanti akan dilakukan di sebagian besar negara bagian penentu yang ada di Amerika Serikat. Rekan-rekan. Baik, Virgi, ini kemarin kan juga sempat menghentak jagat maya ya tentang endorsement demi endorsement yang didapatkan oleh Kamala Harris, salah satunya dari Beyonce begitu. Apakah ini juga turut menggerakkan jagat masyarakat Amerika supaya lebih melihat Kamala Harris ketimbang kontendernya? Ya, kita melihat ada banyak sekali star-studded endorsement atau selebritas yang memberikan dukungan kepada Kamala Harris dan juga kepada Donald Trump. Sebenarnya juga banyak yang dilakukan, termasuk salah satu podcast atau wawancara yang dilakukan dengan Joe Rogan, merupakan salah satu podcaster yang paling ternama di Amerika Serikat dan banyak ditonton. Memberikan kesempatan kepada para penggemar dari selebritas ataupun nama-nama yang terkenal di rumah Amerika Serikat atau di household Amerika Serikat ini memang salah satu strategi kampanye yang dilakukan oleh kedua kubu. Pertanyaannya, apakah itu menjadi atau tertranslasi kepada suara yang diberikan? Kita tahu saat ini sosial media sangat mempengaruhi pemilihan baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, dan suara-suara atau noise yang dimunculkan di media sosial itu cenderung lebih keras dibandingkan bagaimana caranya atau bagaimana akhirnya ini akan tertranslasikan ke dalam surat suara yang dikumpulkan atau yang diberikan kepada para pemilih di Amerika Serikat sendiri. Jadi memang masih sangat belum bisa ditentukan, walaupun di Amerika Serikat saat ini sudah dilakukan pemilihan terdahulu atau early voting yang dilakukan di sejumlah negara bagian, dan ini merupakan mekanisme pemilu turunan atau warisan dari masa COVID ketika pada tahun 2020 kemarin banyak pemilih yang memutuskan untuk memberikan suaranya terlebih dahulu, dan ini masih terus dilanjutkan hingga pemilu tahun ini. Rekan-rekan. Baik, Virginia Gunawan, terima kasih untuk informasinya langsung dari Washington DC.